Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih ngobrolin topik yang kayaknya deket banget sama kita semua. Standar TikTok. Sumber-sumber yang Anda bagikan ini, wah menarik banget. Kita akan bahas gimana sih konten di TikTok, mulai dari soal gaya hidup, kecantikan, sampai hubungan, itu kok kayaknya bisa banget membentuk ekspektasi baru, standar baru, terutama di kalangan anak muda kita di Indonesia. Iya, dan ini bukan platform main-main loh ya. Penggunanya di Indonesia itu kan nomor 2 terbanyak di dunia per Januari 2024 kalau nggak salah datanya dari We Are Social. Banyak banget. Betul. Ditambah lagi ini nih, algoritma machine learning-nya itu loh, mesin pintar di belakangnya yang bikin kontennya tuh rasanya pas banget buat kita masing-masing, sangat personal. Nah, itu dia. Makanya ini udah bukan sekedar hiburan biasa. Bisa dibilang ini udah jadi semacam kekuatan budaya tersendiri. Ngaruh banget ke cara pandang kita. Oke, jadi tujuan kita ngobrol kali ini, kita mau coba bedah bareng-bareng nih berdasarkan materi Anda tadi. Standar TikTok ini sebenarnya lebih banyak bagusnya atau ada sisi lain yang perlu kita waspadai juga? Dua sisi mata uang lah ya, istilahnya. Perlu kita lihat dari berbagai sudut pandang. Sip, mari kita mulai dari yang positif dulu mungkin ya, biar seimbang. Nah, bisa dipungkiri sih, TikTok ini emang jadi tempat berekspresi yang, wah, luar biasa. Betul. Sumber-sumber Anda juga menyebutkan potensinya buat melestarikan budaya kita. Itu menarik banget. Iya kan? Misalnya nih, ada video tarian tradisional contohnya dari akun @gulajawaofficial. Itu bisa viral. Atau konten bahasa daerah kayak dari @christobing, terus promosi kuliner lokal dari @lawrence_benson. Dan itu bisa nyampe ke penonton global loh. Jadi bukan cuma di Indonesia aja. Potensinya gede banget untuk ngenalin budaya kita keluar. Berani mendobrak standar kecantikan yang udah umum. Ini juga sempat dibahas di salah satu analisis wacana di materi Anda. Setuju. Itu penting banget, menunjukkan kalau platform ini bisa kok jadi ruang buat keragaman. Tapi, nah, disinilah mulai agak rumit nih. Gimana tuh? Algoritma yang sama, yang tadi kita bilang pinter banget nyodorin konten yang kita suka, itu juga punya sisi lain. Tanpa sadar, dia bisa menciptakan semacam gelembung informasi, filter bubble, gitu. Maksudnya kita jadi cuma lihat yang itu-itu aja? Bisa jadi gitu. Kita jadi terus-terusan terpapar standar tertentu, yang mungkin aja seringkali kurang realistis kalau diterapkan di kehidupan nyata kita. Ah, iya ya. Paham. Dan standar yang nggak realistis ini kadang malah melahirkan istilah-istilah baru yang jujur aja agak meresahkan ya. Contohnya apa tuh? Kayak istilah aura maghrib itu loh. Itu kan dipakai buat ya merendahkan warna kulit tertentu. Iya, itu sempat rame ya. Dan itu kan bahaya bisa menormalisasi diskriminasi halus gitu. Betul. Atau ada juga glorifikasi soal independent women yang kadang jadi kebablasan. Dipahaminya jadi kayak antisosial atau bahkan anti pernikahan. Padahal kan nggak gitu juga maksudnya ya. Nah, soal hubungan ini juga menarik. Salah satu studi dari IAIN, Parepare, yang ada di materi Anda kan, itu juga nyinggung gimana standar percintaan di TikTok. Iya, gimana tuh temuannya? Ya itu tadi, bisa bikin orang, terutama yang masih muda, punya ekspektasi yang ketinggian soal pasangan, soal hubungan romantis, ekspektasi yang mungkin jauh banget dari realitas sehari-hari. Jadi ada gap ya antara yang dilihat di layar sama kenyataan. Kita lihat orang liburan mewah, punya barang bagus, hubungan yang kelihatan sempurna. Otomatis kita jadi, kok hidup gue gini-gini aja ya? Apalagi ditambah FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan tren ya? Persis. Jadi ada dorongan kuat buat ikut-ikutan biar ngerasa diterima, ngerasa masuk gitu. Ada tekanan normatif, harus ikut apa yang lagi ngetren. Ada tekanan informasional, percaya aja apa yang lagi viral itu benar. Belum lagi pengaruh dari influencer ya, yang dianggap sebagai panutan gitu. Nah, itu dia. Kelompok referensi istilahnya. Apa yang mereka pakai, apa yang mereka bilang, itu bisa ngaruh banget ke pilihan dan pandangan pengikutnya. Dan ujung-ujungnya bisa kemana nih dampaknya? Ke mental health, jelas. Kesehatan mental. Riset yang Anda kutip dari Mardiana dan Mariana tahun 2024 itu kan cukup mengkhawatirkan ya. Iya, gimana tuh detailnya? Riset itu nemuin ada kaitan yang cukup kuat antara penggunaan TikTok yang tinggi sama peningkatan stres dan kecemasan. Angkanya lumayan tinggi loh, sekitar 60-70% remaja yang diteliti ngalamin itu. Wow, tinggi juga ya? Belum lagi masalah lain kayak gangguan tidur,
Gara-gara apa? Doom scrolling. Kebiasaan scroll terus-terusan tanpa henti, terutama sebelum tidur. Itu kan ganggu kualitas tidur banget. Aduh ya juga ya. Itu kayaknya banyak yang ngalamin deh. Tapi dampaknya ternyata nggak cuma ke mental aja kan ya? Nggak dong, keuangan juga kena. Sumber Anda kan nyinggung tuh soal budaya flexing. Pamer kemewahan ya. Ya, pamer kekayaan, video haul belanjaan fashion, gaya hidup yang wah, yang sering banget lewat di FYP kita. Itu jelas banget sih mendorong orang jadi pengen beli ini, itu. Konsumtif jadinya. Banget. Dan yang lebih parah, ada cerita orang sampai rela ngutang atau nguras tabungannya cuma demi bisa ngikutin standar gaya hidup yang ada di TikTok. Padahal mungkin nggak sesuai sama kondisi ekonomi dia yang sebenarnya ya. Materi Anda juga nyebut soal UMR di banyak daerah kan masih ya di bawah 3 juta. Jomplang banget sama gaya hidup yang dipamerin itu. Betul. Makanya teori capitalism of desire yang disinggung di materi Anda itu jadi relevan banget di sini. Ada gagasan kalau media sosial kayak TikTok ini secara desain emang dirancang untuk terus membangkitkan hasrat konsumsi kita. Bikin kita pengen ini, pengen itu. Jadi emang ada sistemnya juga ya di baliknya. Bisa jadi. Kalau kita tarik lagi nih ke gambaran yang lebih gede, ada resiko lain yang juga disebut di materi Anda. Homogenisasi budaya. Maksudnya budaya jadi seragam gitu. Ada kecenderungan ke arah sana. Tren global, entah dari Barat atau mungkin dari Korea Selatan yang lagi kuat banget pengaruhnya, itu seringkali jadi dominan banget di platform kayak TikTok. Akibatnya apa tuh? Ya, pelan-pelan bisa mengikis apresiasi kita sama budaya lokal kita sendiri. Mulai dari musik daerah, makanan tradisional, bahkan penggunaan bahasa daerah. Jadi lebih bangga sama budaya luar gitu ya jatuhnya? Ya, ada kekhawatiran ke arah sana. Sumber Anda menyebut soal potensi lunturnya nilai-nilai lokal. Bahkan sampai ada distorsi elemen budaya. Contohnya menarik tuh, soal kebaya. Kenapa dengan kebaya? Ada tren kebaya dimodifikasi jadi model crop top gitu. Mungkin secara estetika visual di TikTok kelihatannya keren. Tapi seringkali yang bikin atau yang pakai itu nggak paham makna atau aturan pakai kebaya yang sebenarnya. Jadi cuma ikut tren visual aja, tanpa pemahaman budayanya. Betul. Dan ini ada lagi temuan yang lebih bikin miris mungkin ya. Dari analisis Big Data oleh Dr. Irwan Dwi Arianto yang juga ada di materi Anda. Apa tuh temuannya? Analisisnya nunjukin ada korelasi, hubungan, antara seberapa sering orang ngomongin standar TikTok di dunia maya dengan isu-isu di dunia nyata yang serius banget. Isu apa aja tuh? Sampai ke konflik rumah tangga, KDRT, bahkan perceraian. Serius? Kok bisa nyambung ke sana? Ya itu tadi balik lagi ke ekspektasi yang nggak realistis. Mungkin ekspektasi soal pasangan ideal, soal peran suami istri, soal kehidupan pernikahan yang sempurna kayak di TikTok. Pas dihadapkan sama realita, ternyata beda jauh, akhirnya timbul konflik. Gila sih, dampaknya bisa sejauh itu ya ternyata. Makanya ini jadi pertanyaan penting banget kan? Terus kita mesti gimana dong ngadapinnya? Nah itu dia, apa solusinya? Hampir semua sumber Anda tuh menekankan satu hal yang sama. Pentingnya literasi digital. Kemampuan buat melek digital gitu ya? Iya, lebih dari sekedar bisa pakai teknologinya, tapi juga punya kemampuan kritis buat memilah informasi. Tahu mana berita yang benar, mana hoax, mana konten yang inspiratif, mana yang cuma pamer kosong. Dan yang penting, nggak nelen mentah-mentah semua standar yang disodorkan sama TikTok. Jadi harus lebih kritis dan selektif ya? Harus. Dan ini bukan cuma tanggung jawab pengguna aja loh. Perlu ada kerjasama, sinergi. Kreator konten juga punya peran. Peran buat apa tuh kreator? Ya, buat bikin konten yang lebih positif, lebih edukatif, lebih realistis mungkin. Bukan cuma ngejar viral. Pengguna juga perlu bijak pilih tontonan. Dan yang susah nih, belajar buat nggak gampang banding-bandingin diri sama orang lain di layar. Platformnya sendiri gimana? TikToknya? Platform juga punya tanggung jawab besar. Gimana caranya algoritma bisa lebih sehat, gimana mereka nanganin konten yang bermasalah, dan sebagainya. Oh ya, ada satu konsep menarik juga nih yang disebut di materi Anda, mubadalah. Apa itu mubadalah? Itu konsep dalam Islam, intinya soal kesetaraan dan hubungan timbal balik yang adil. Nah, prinsip ini katanya bisa juga dipakai sebagai cara pandang untuk menciptakan ekosistem digital, termasuk di TikTok, yang lebih adil dan sehat buat semua. Menarik. Jadi kalau kita simpulkan ya, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Jelas banget ya, TikTok ini platform yang pengaruhnya gede banget di Indonesia. Super berpengaruh.
Dia nawarin peluang yang keren banget buat ekspresi diri, buat jaga budaya kita, tapi di saat yang sama, standar yang dia ciptakan itu juga bawa resiko yang nggak bisa dianggap enteng. Betul, risiko ke mental kita, ke kantong kita, bahkan bisa berpotensi merusak budaya lokal kita dan hubungan kita sama orang lain di dunia nyata. Jadi kuncinya apa dong? Kesadaran dan sikap kritis. Itu kuncinya. Kita perlu sadar gimana cara kerja platform ini, gimana algoritma ngebentuk apa yang kita lihat, dan gimana itu semua bisa ngaruh ke cara kita mandang dunia dan diri sendiri. Memahami dampaknya itu langkah awal yang penting banget ya. Tepat. Dan sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini menurut saya udah ngasih gambaran yang cukup utuh lah ya soal betapa kompleksnya fenomena standar TikTok ini. Oke, sebagai penutup nih, kita mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan yang idenya datang dari semua pembahasan kita tadi. Silakan. Mengingat betapa kuatnya TikTok ini dalam membentuk cara pandang dan juga perilaku kita sehari-hari, pertanyaannya adalah bagaimana Anda secara pribadi bisa manfaatin potensi positif dari TikTok ini sambil secara aktif juga ngebentengin diri Anda dari standar-standar yang mungkin nggak sehat atau nggak sesuai sama diri Anda yang sebenarnya. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Nah, coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.